kali saya berbagi dengan rekan-rekan, baik itu pengusaha maupun bukan pengusaha, saya merasakan apa yang saya bagikan itu adalah suatu kewajiban supaya apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat. Siap Pak Yaya, izin menyampaikan sedikit. Saya bergerak di bidang furniture ukiran. Barangkali ada pencerahan untuk saya. Banyak kekurangan saya Pak Yaya. Izin, mohon maaf, terima kasih Pak Yaya. Jadi yang itu tadi, kalau ada kesulitan sudah nggak berpikir lagi bagaimana pertimbangan strategik, ekonomis, economical. Luar biasa, hari ini saya bisa berkumpul secara online dan offline. Jadi saya sendirian, di Cikini ada berapa orang sambil ngopi. Yang lain-lain secara online itu tolong sediakan kopi masing-masing, lupa diingatkan oleh panitia. Dan saya senang sekali karena memang saya sendiri adalah regional director di Regional 3 untuk Kelapa Gading ya, yang di bawah Bro Robi Mokhtar Salim, kemudian saya di atas saya itu ada Hengki Natalis dan siapa itu? Paling atas kita ada si Edward Chang. Dan hari ini saya ingin berbagi mengenai sesuatu materi bagaimana menjadi berkat bagi bangsa. Dan memang pada saat ini apa yang sedang harus dihadapi bangsa ini, bangsa Indonesia adalah tantangan yang cukup berat, cukup besar. Bukan hanya tantangan masalah sulitnya minyak goreng ya, yang digoreng-goreng, dan minyak goreng itu ternyata habis untuk menggoreng berita. Ya, bukan hanya menggoreng apa-apa, tapi dan minyak goreng ini isu yang luar biasa spektakuler. Kalau ada 1 juta orang bertobat, maka isu minyak goreng susah jangan-jangan lebih ramai daripada 1 juta orang bertobat. Dan sahabat-sahabat saya sekalian yang dikasih dalam Tuhan, sebuah buku yang dikarang oleh Bob Buford. Pernah mendengar nama Bob Buford? Bukunya terkenal sekali, judulnya Halftime. Kemudian dia punya buku lagi, From Success to Significance. Dari sukses menjadi bermakna, dari sukses menjadi bermakna. Inti daripada buku ini memang luar biasa. Sebenarnya kita ingin menjadi apa dan apa yang mau kita berikan dalam hidup kita ini untuk Tuhan yang sudah memberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini dan menikmati berkatnya. Saya pikir ini satu pemikiran yang sebenarnya harusnya kita renungkan bersama-sama. Kadang-kadang kita ingin menjadi berkat. Bilang, Tuhan, jadikan aku saluran berkat. Pakai nyanyi lagi. Nyanyi lagu lama ya. Kalau mungkin Bro Simon di sini juga yang kalau aliran gereja GKI, Pentakosta, ataupun HKBP itu lagu lama. Jadikan aku saluran berkat. Benar ya? Nyanyi begitu ya? Nyanyi begitu. Dan memancarkan terang Kristus. Tapi habis nyanyi keluar gereja, balik lagi. Ada kesenggol sedikit, marah-marah. Ya kan? Jadikan aku saluran sumpah serapah katanya. Sahabat sekalian, rekan-rekan Full Gospel yang pria-pria berbahagia ini, saya juga pernah mengalami masa-masa yang sulit, dan pada saat masa sulit itu saya ditantang untuk menjadi berkat, yaitu tahun 98. Bisnis saya habis. Dulu saya adalah seorang presiden direktur. Karir saya dari marketing menjadi presiden direktur di sebuah grup perusahaan. Kemudian saya memilih bekerja sendiri, menjadi entrepreneur hingga saat ini. Tapi tahun 98 bisnis saya habis. Uang saya tinggal sedikit, rumah pun kontrak, BMW juga dijual. Tetapi pada saat itu, kalau orang bilang kalau lagi nggak punya duit, nggak punya apa-apa, bisa nggak kita jadi berkat bagi orang lain? Susah kan ya? Konotasi asosiasi kita, berkat selalu diasosiasikan kepada apa yang secara materi kita bisa berikan, kita bisa sumbangkan. Padahal tidak harus begitu. Ya, bisa dalam bentuk yang lainnya. Pada saat pandemi yang sudah pada 14 Maret kemarin, persis 2 tahun Pak Jokowi mengumumkan social distancing, pakai masker, jaga jarak. Nah, itu
14 Maret kemarin ya. Saya merayakan social distancing-nya 2 tahun Pak Jokowi itu di Bali. Nah, dengan Profesor Roy juga tuh ke Bali bareng. Dan 2 tahun ini berapa banyak bisnis yang terpuruk. Saya mau bertanya, apakah rekan-rekan di sini, sahabat-sahabat, pria-pria berbahagia yang hadir pada malam hari ini, ada yang ikut terpuruk bisnisnya? Boleh angkat tangan, nggak usah malu. Nggak apa-apa. Ada yang bisnisnya kembang-kempis. Gara-gara pandemi. Nah, banyak ya. Saya Banyak, Pak. Banyak sekali di Full Gospel. Saya mengisi di banyak Full Gospel, banyak yang kelimpungan. Ya kan? Akhirnya bukan lagi pria-pria yang berbahagia, katanya pria-pria kurang bahagia karena bisnisnya terpuruk. Kemudian persekutuan mulai mensiut, satu persatu mulai pada rontok hilang. Bulan lalu saya masih sempat mengisi yang di chapternya Jakarta Garden City, Mokhtar Salim. Ya, walaupun hujan sangat deras sekali, waktu itu kita akhirnya hanya hadir offline ya. 1, 2, 3, 4 orang. Hujannya deras sekali. Tapi kita tetap ingin hadir dan kita sharing. Memang benar. Makin sedikit yang ikut Full Gospel. Terjadi penyusutan. Padahal dengan kepengurusan yang baru targetnya sekian puluh ribu. Ini begini. Wah, tantangannya berat sekali dalam situasi pandemi begini. Harapannya kita selaku anak-anak Tuhan yang bergabung dalam Full Gospel Businessman Fellowship Internasional Indonesia ingin jadi berkat bagi bangsa. Benar kan? Visi misinya juga kelihatan sekali, wah luar biasa. Tapi dengan jumlah anggota yang berkurang, yang menyusut demi sedikit, kita rasanya berat juga. Nah, Bro Simon, apakah saya bisa share screen? Bisa ya? Kalau bisa share screen, supaya saya diberikan sebagai co-host, saya akan share screen. Bisa biar langsung aja. Oke, baik ya. Baik. Oke. Baik, saya sudah menyiapkan materi yang singkat untuk Anda semua supaya gampang ya kita bisa menyimak sedikit demi sedikit. Karena waktunya katanya pendek, di kafe harus tetap cepat-cepat tutup nanti. Oke, sudah kelihatan semua ya, menjadi berkat bagi bangsa. Nah, saya mau memulai dari ini dulu. Kebetulan saya kalau dengan Bro Vincent selalu ngomonginnya ekonomi. Kita sering berdiskusi masalah ekonomi dengan Bro Vincent. Dan ini sekilas ekonomi Indonesia kita dengan asumsi dasar seperti ini. Kita melihat belum kelihatan aslinya. Belum keluar? Belum. Di sini saya sudah keluar di sini. Di sana belum keluar ya? Masih berupa folder, Pak. Coba sebentar ya. Sudah, Be. Oke. Sudah keluar ya? Baik. Nah, saya ingin mulai dari slide pertama, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2021 dan 2022. Di sini ada Prof. Roy ini, Roy Darmawan ini adalah seorang profesor ya, yang saya kenal sejak masih mahasiswa. Jadi sekarang dia sudah profesor, saya masih begini-begini saja, provokator. Dia profesor, saya provokator. Jadi sama-sama profnya. Nah, ekonomi Indonesia ini secara makro indikatornya seperti ini. Pertumbuhan ekonomi 5% menjadi 5%, 5,5%. Inflasinya ini menunjukkan angka yang stabil ya. Angka yang sebenarnya tidak banyak berubah kecuali ada perbaikan, usaha perbaikan di pengangguran. Ada usaha perbaikan di menurunkan tingkat kemiskinan termasuk Gini rasionya diperbaiki. Tapi ini masih stabil juga. Indeks pembangunan manusia juga ingin diperbaiki, sedikit diperbaiki. Padahal tujuan atau target Pak Jokowi adalah SDM yang unggul, SDM Indonesia yang unggul. Tetapi karena pandemi, Anda bisa melihat atau membayangkan nggak bahwa angka yang cukup optimis ini di awal tahun, karena ini sudah
canangkan dari akhir tahun, tiba-tiba di awal tahun angka ini nanti terpaksa harus terjadi koreksi atau kehati-hatian akibat Rusia menyerang Ukraina dan memberikan dampak kepada seluruh dunia. Ini terus terang kejadian yang mengejutkan. Kenapa saya katakan mengejutkan? Bulan Desember itu saya baru rapat Zoom meeting dengan pengusaha-pengusaha Ukraina melalui yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi saya diminta ikut mewakili untuk membahas kerjasama bidang ekonomi dan bisnis antara Ukraina dengan Jawa Barat, mewakili Indonesia, Jawa Baratnya. Sehingga kami sepakat akan membuat Indonesia-Ukraine Business Alliance. Wah, luar biasa. Tinggal tanda tangan itu. Tapi apa yang terjadi? Akhir Desember udah mulai memanas. Padahal itu masih pertengahan. Jadi 2 minggu kemudian situasi memanas. Dan sampai awal tahun memanas. Kita waktu itu di Indonesia masih tenang-tenang. Nggak memikirkan apa, bagaimana yang akan terjadi, nggak memikirkan. Ketika sudah mulai ada tanda-tanda ingin menyerang, NATO mulai ikut campur, nah disitulah dunia mulai gonjang-ganjing. Bukan Indonesia. Indonesia masih tenang. Tetap Indonesia situ selalu tenang. Negara kita itu ributnya sama demo di dalam negeri. Kalau di luar negeri membuat kita masih tenang. Tenang aja. Masih biasa. Di luar sudah mulai gonjang-ganjing. Pengusaha-pengusaha Ukraina yang tadinya berkomunikasi dengan saya sudah pada kabur ke luar negeri. Sehingga hubungan kita terputus. Dan itu ditunda sampai nggak tahu sampai kapan. Inilah Indonesia. Dan Indonesia masih tenang. Baru sekarang mulai kerasa akan ada kesulitan-kesulitan yang terjadi akibat dampak daripada perang karena itu melibatkan dan membuat efek kepada seluruh dunia. Benar kan? Gandum akan sulit, gas minyak sulit, transportasi jadi mahal, semuanya mahal, semuanya akan terdampak daripada perang tersebut. Ini akan harus dikoreksi. Pertanyaan saya, apa peran kita sebagai orang-orang warga negara Indonesia, khususnya yang terdidik, yang juga selaku pengusaha yang punya latar belakang bisnis maupun pendidikan yang baik, atau juga sebagai pelaku usaha yang terlibat dalam ekosistem bisnis, apa ya yang harus kita pikirkan? Dan terlebih lagi selaku anak Tuhan. Ekonomi akan mengalami situasi yang cukup menekan, volatile, dan tidak bisa diantisipasi sama sekali. Kebanyakan anak-anak Tuhan itu selalu berasumsi bahwa tenang saja. Mari kita berdoa, mari kita menyatukan hati, dan semuanya mereka akan melakukan hal yang sangat-sangat, saya boleh katakan klise. Bukan nggak boleh berdoa, tapi what next? Padahal di Indonesia sendiri sedang banyak permasalahan. Ini baru asumsi yang saya sampaikan apabila terjadi perangnya berkelanjutan dan ini efek daripada balas-membalas sanksi, ini membawa dampak seluruh dunia, ini akan berubah. Ya, ini ekonomi akan berubah nih, akan terkoreksi. Tapi permasalahan di Indonesia lebih banyak lagi. Dan ini kita tidak betul-betul peka merasakan. Jujur, kita tidak peka menghadapi di dalam negeri itu banyak masalah. Nah, inilah permasalahan bangsa. Pertama, pemulihan ekonomi. Apakah ekonomi kita pasca pandemi sudah mulai pulih atau belum? Kalau pemerintah bilang sudah mulai baik, sudah mulai pulih. Ya, betul apa betul? Ya kan? Orang pemerintah selalu akan mengatakan sudah mulai pulih, sudah mulai baik ekonominya. Selalu begitu. Tetapi sebenarnya belum sepenuhnya pulih. Apalagi sekarang terdampak dengan harga minyak goreng yang tiba-tiba melonjak naik. Nanti pelan-pelan harga lain berimpak, yang lain naik. Anda itu saya kemarin itu beli gurame goreng, harganya naik. Nah, gurame goreng aja harganya naik. Kenapa minyak gorengnya naik? Jadi harga guramenya naik. Dan kalau semua itu naik, pisang goreng juga naik. Ya, apakah itu juga akan semakin membuat kita tidak panik? Lama-lama panik juga. Jadi nggak ada minyak goreng panik, harga minyak goreng tinggi panik juga.
dilematis. Pemulihan ekonomi terganggu oleh letupan-letupan kecil, oleh hal-hal kecil, kerikil-kerikil yang terjadi di dalam negeri ini. Dan letupan kerikil kecil itu timbul oleh karena kepentingan daripada sekelompok penguasa bisnis. Jujur saja saya katakan sekelompok penguasa bisnis. Penguasa bisnis ini tidak bisa dikatakan mereka memiliki nasionalisme yang tinggi karena buat mereka yang penting apa? Cuan. Nah, ini gara-gara pakai salamnya begini nih, salam cuan melulu nih, ya. Pengusaha sekarang juga kalau foto-foto salamnya salam cuan loh. Kalau Lemhanas ngajarin salam tangguh, salam Pancasila, pengusaha salamnya salam cuan. Ya kan pakai salam cuan, salamnya salam begini. Jadi pemulihan ekonomi terganggu. Karena di dalam pemulihan itu akan terjadi tarik-menarik kutub-kutub yang punya kepentingan juga. Nggak mungkin tidak. Kepentingan pemerintah, kepentingan sekelompok pelaku ekonomi, dan kepentingan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat selalu akan bukan kalah, tetapi mengalah. Dan pemerintah akan turun tangan lagi untuk membantu kepentingan masyarakat. Nah, inilah permasalahan bangsa yang paling klasik dan sulit untuk diatasi kalau kita tidak betul-betul punya satu hati. Yang kedua, ketahanan dan kemandirian pangan. Ya, wong apa-apa masih impor, gula impor, ini impor, gandum impor, semua impor. Bahkan kita ini adalah bangsa tempe, bukan penghasil tempe, pembuat tempe yang terkenal dengan tempenya. Jadi dibilang bangsa tempe ya nggak salah, memang penghasil tempe, tetapi kedelainya impor. So what? Kemudian apalagi beras kadang-kadang impor, gula impor dari Thailand, gandum impor dari Ukraina, dari Amerika, dan semuanya barang impor. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita punya ketahanan dan kemandirian pangan yang bagus? Kalau ada panen di sini berhasil, di blow up. Tapi kemudian kesulitan pangan terjadi lagi. Nah, karena tidak ada pemerataan. Yang di blow up yang bagus-bagus, yang jeleknya nggak diperhatikan. PR besar ketahanan dan kemandirian pangan. Mereka pemerintah maupun beberapa pihak berlomba-lomba untuk bisa meningkatkan kemampuan kemandirian pangan dengan mengolah porang, singkong, dan sebagainya. Tapi sampai sekarang hasilnya belum ada. Bahkan terlalu mahal harganya untuk menggantikan beras. Mereka berusaha memperluas lahan penanaman padi, tetapi tidak bisa konsisten produktivitasnya. Permasalahan bangsa ini juga ada di sana. Kenapa? Karena mereka yang di sana itu cara bercocok tanamnya masih tradisional. Karena semuanya masih tradisional. Permasalahan ketiga, kualitas sumber daya manusia. Ini klasik sekali. Karena pendidikan, kemudian akhirnya pemerintah berusaha menggenjot. Ya, saya kebetulan ada di komite vokasi. Ayo kita bikin program vokasi supaya sumber daya manusia Indonesia juga lebih baik lagi. Universitas dilibatkan dalam program vokasi sehingga ada tenaga yang siap pakai, siap kerja, siap berkarya. Tetap saja belum tepat sasaran. Ya kadang-kadang saya juga ikut berdebat. Ini vokasinya nyasarnya kemana? Ya, nah, belum tepat sasaran. Dan masih banyak terfokus juga di Jawa. Indonesia ini bukan Pulau Jawa tok. Apalagi sekarang IKN, Ibu Kota Nusantara, dibangun di Kalimantan. Bagaimana kita bisa membangun kawasan di sana? Nusa Tenggara, Timur dan Barat. Ya. Saudara kita, Bobi Lianto, itu ada di Kupang. Dan dia sering ke Pulau Sumba. Kesulitan air di Sumba dan di Sumbawa itu sampai sekarang belum terpecahkan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup manusia yang ada di daerah-daerah apabila kita sendiri belum bisa membantu mereka memecahkan masalah mereka. Ini permasalahan bangsa. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Mari kita doakan mereka-mereka yang di pedalaman, yang di sana, yang sedang kesulitan. Doa oke. Doa itu menjangkau untuk ke atas, tetapi tangan kita dibutuhkan untuk menjangkau mereka. Tangan kita yang dibutuhkan untuk menjangkau mereka.
Doanya adalah untuk menjangkau ke atas supaya Tuhan membantu. Kemudian ketergantungan kepada negara maju. Sedikit-sedikit teknologi kita masih datengin dari luar. Harus ini, mesin dari luar. Alih teknologinya tidak berjalan dengan mulus. Coba lihat, Vietnam sudah bisa bikin mobil listrik kan? Nah, pakai merek Vietnam sendiri kan? Indonesia belum. Banyak sekali negara yang sudah merdeka di belakang kita, tetapi mereka sudah melangkah mendahului kita. Why? Apa? Apakah nggak cukup kita merdeka yang sudah 72, sekarang mau 73, 76, mau 77 tahun itu, tidak cukup buat kita menjadi bangsa yang mapan? Saya seringkali bertanya ini, kalau misalnya rapat dengan rekan-rekan, baik Kadin ataupun pernah saya diundang di gedung MPR dengan Pak Fadel Muhammad, saya berbicara, permasalahan bangsa ini sangat klasik dan sangat mendasar. Ketergantungannya sangat tinggi, jadi kita selalu mengundang investor, tapi investor dalam negeri sendiri ngapain? Uangnya lari keluar, ditanam di Singapura. Nah, sekarang begitu di Singapura lagi nggak ada pertumbuhan, mereka bingung mau masuk lagi ke Indonesia, dicegat sama apa? Sama tax amnesty jilid 2. Nah, itulah permasalahan. Dan mereka nggak rela kalau misalnya harus masuk melalui koridor tax amnesty, mikir-mikir lagi. Jadi larikan lagi ke negara lain. Nah, di sini tidak lepas juga permasalahan yang klasik lainnya adalah mentalitas masyarakat yang sudah teredukasi akibat 3,5 abad penjajahan. Kolonialisme Belanda itu mengedukasi cara-cara yang salah. Belanda, Portugis, Spanyol, Prancis, ya Prancis sebenarnya nggak terlalu. Kalau menjajah pasti negara yang dijajah itu ketinggalan. Tapi yang dijajah oleh Inggris itu maju. Makanya ada perserikatan persemakmuran. Karena makmur. Kenapa? Dikasih pendidikan. Kalau yang dijajah Belanda, Belgia, Spanyol, Portugis, bangsanya nggak boleh pinter. Harus bodoh. Supaya terus bisa ditekan. Supaya terus menyetor hasil bumi mereka kepada penjajah. Akhirnya mentalitas masyarakat negara tersebut, termasuk negara kita, itu mentalitas apa? Meminta bantuan. Akan selalu ada bantuan dari negara maju. Tapi kan negara-negara penjajah itu kemudian menjadi negara donor. Ya kan? Meminta bantuan, ya minta bantuan lagi. Jadi nggak heran kalau sampai masyarakat orang-orang nungguin bansos daripada suruh kerja. Kita di full gospel tidak bisa begitu. Kalau di full gospel, apabila kita menghadapi kesulitan dan kita yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita dan kita punya Tuhan yang luar biasa, kenapa kita tidak berusaha? Tuhan memberikan inspirasi, akal budi. Setiap hari kasih setianya selalu baru. Selalu baru kasih setianya setiap hari. Selalu baru inspirasi daripada Tuhan. Kenapa mentalitas kita mentalitas yang menunggu, nanti lagi. Kalau orang sudah bilang kumaha engke lah, gimana nantilah, ya kan? Harus dirubah. Engke kudu kumaha, nanti harus bagaimana? Dan permasalahan yang berikutnya adalah yang sudah terjadi 3 dekade terakhir ini adalah radikalisme. Anda bisa bayangkan penyusupan radikalisme di Indonesia ini sudah lumayan luar biasa loh, seperti racun yang masuk ke dalam darah, masuk ke sekolah-sekolah. Saya pernah ngobrol dengan Kepala BNPT, Komjen Suwardi Alyus, karena dituliskan oleh Pak Boy Rafli, dan di RKB, Rumah Kolaborasi Bersama yang persis saya, itu ada titipan mantan teroris yang kemudian sekarang menjadi pengusaha UMKM, mantan teroris yang bertobat. Dan kalau saya ngobrol sama mereka, ceritanya, wah luar biasa. Bagaimana proses doktrinasi sehingga menjadi basis radikalisme, itu sejak remaja mereka sudah terdoktrinasi. Kalau itu terjadi bangsa ini, dengan era milenial, ini mau dibawa kemana? Nggak heran kalau netizennya gila-gila.
Apa berita di internet itu luar biasa sekali karena mereka sudah ada cyber squad-nya. Skuadron cybernya sudah ada digerakkan. Inilah permasalahan bangsa. Dan yang terakhir, yang sangat dalam waktu dekat ini harus kita pikirkan adalah suksesi kepemimpinan nasional 2024. Jadi kalau ngobrol sama teman-teman para politisi, kebetulan saya bukan politisi dan saya tidak mau diajak masuk politik. Teman-teman politik itu banyak dari partai-partai. Dan saya berdiskusi dengan mereka, saya berdiskusi juga dengan redaksi-redaksi terkemuka, redakturnya yang mereka tahu politik, dan kita berdiskusi. Mereka cuma mengatakan ini, Pak Yahya, kita menghadapi permasalahan, siapa ini penggantinya Pak Jokowi? Wah, saya juga nggak tahu, bukan saya loh, bukan saya. Siapa penggantinya Pak Jokowi? Kebetulan salah satu sahabat saya itu adalah seorang yang redaktur senior yang cukup dekat dengan Pak Jokowi dan minggu lalu ke Bali bareng dengan saya. Selama 3 hari di Bali bersama-sama dengan saya. Dan dia cerita, siapa ini pengganti Pak Jokowi? Dia ceritakan sejarahnya mulai dari kejatuhan Pak Presiden Soeharto dan terus. Kenapa dinamika politik Indonesia ini sangat bergolak seperti roller coaster. Ketika 2014 Pak Jokowi terpilih, ini mulai stabil, ini mulai terbentuk. Pola demokrasi yang mulai menuju yang sebenarnya. Tapi tekanan dan tantangannya besar sekali. Pak Jokowi masuk ke masa jabatan kedua, mulai lebih distabilkan, tapi dihantam pandemi berat. Sehingga sebagian orang minta perpanjang masa jabatannya untuk menggantikan dua tahun yang hilang gara-gara pandemi. Yang sebagian menolak. Inti permasalahannya, mau diperpanjang ataupun tidak, permasalahan bangsa Indonesia adalah mencari pemimpin yang terbaik, yang kalibernya sama atau mungkin lebih baik dari Pak Jokowi. Sama atau lebih baik. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menjawab. Ada yang gitu SIM ini, termasuk Profesor Ray Darmawan pun saya yakin tidak bisa menjawab. Saya pun tidak bisa menjawab. Saya bilang, waduh, kadang-kadang kita mengatakan, ya mari kita serahkan kepada Tuhan. Ya itulah paling gampang, mari kita serahkan kepada Tuhan. But ini semua permasalahan itu sudah menjadi gado-gado, menjadi satu. Jadi semua permasalahan ini akan kita hadapi bersama-sama. Soal ekonomi, soal pangan, soal SDM, soal ketergantungan kita kepada negara maju, soal mentalitas, soal radikalisme, termasuk soal politik kepemimpinan. Oleh karena itu, saya akan memberikan sedikit pengantar antara ya intermezzo dengan ayat dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tapi Anda lihat yang saya highlight adalah yang ayat 2 yang biru. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Wah, ini kalau saya umpamakan adalah tinggalkan semua. Saya sampai bilang, jangan-jangan ini kita suruh ke ibu kota baru Nusantara ini. Kemudian kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Dan membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Bayangkan, itu saya tebalkan semua itu. Bangsa yang besar, memberkati, nama masyhur, dan menjadi berkat. 4 hal. Ya. Di bawahnya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Ini memang untuk bangsa Israel. Tapi saya tahu bahwa karena saya ada di Indonesia, Israel adalah imamat rajani bangsa yang diberkati. Anak-anak Tuhan yang diberkati. Jadi kita juga boleh menganalogikan. Kita juga bangsa Israel karena kita diberkati. Ya. Nah, walaupun kita orang Indonesia, kita juga diberkati. Indonesia adalah bangsa yang besar. Ya. Tuhan akan memberkati Indonesia. Dan Indonesia menjadi masyhur, terkenal. Itu bayangkan saja setelah Mandalika semua, wah ribut itu. Ya kan? Nama Indonesia tiba-tiba mencuat, masyhur. Ya. Sejak dahulu kala Indonesia pun sudah menjadi berkat.
Eropa datang mengambil hasil bumi segala macam. Bumi Indonesia dikeruk. Ini adalah tanah yang diberkati. Tuhan menciptakan Indonesia di tengah katulistiwa. Ketika Tuhan bangun pagi, dia taruh Indonesia di tengah katulistiwa. Dan luar biasa isi bumi Indonesia itu, mulai dari tambang, perut buminya, mulai dari apa yang ada di atas bumi, luar biasa. Apa yang ada di dalam lautnya Indonesia, banyak sekali. Nggak terhitung. Jadi bolak-balik, orang juga ingin opok-opok Indonesia. Kayak lagunya Yosua. Jadi kalau dirubah, diopok-opok negaraku, diopok-opok lautku. Nah, semuanya diopok-opok. Nah, ini buku dari Bob Woodward ini, ringkasannya seperti ini. Materi ini nanti saya akan, kalau nggak keberatan, saya akan bagikan ya kepada panitia, supaya bisa dibagikan. Jadi dari buku Bob Woodward ini, secara intinya adalah bagaimana kita hidup ya. Ada kata-kata mengajak para pembaca bercermin apakah selama hidup telah menjadi berkat bagi orang lain atau belum. Berkat bagi negara kita atau belum. Dan ketika saya meninggal, kata Bob Woodward, di batu nisan tolong tuliskan moto 100 kali. Artinya ingin hidup berbuah bagi sesama. Ini lagu juga kan ada lagu yang sering dinyanyikan oleh Pak Terawan, Profesor Terawan, sahabat saya, supaya hidup ini harus jadi berkat. Ya. Nah, orang percaya harus menolong dan berbuat baik kepada orang lain untuk menjadi berkat. Itulah bentuk ketaatan kehidupan kita yang memang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sahabat-sahabat, bro dan babe-babe di sini yang saya kasih dalam Tuhan, 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Berkat Tuhan itu bisa baik dalam materi maupun hal rohani. Dan ini semua harus kita syukuri karena kita memperlihatkan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam pandemi ini, semua terpuruk. Saya tidak ingin meninggikan diri, tetapi saya bersyukur bahwa bisnis saya terjaga. Bisnis yang saya pegang itu nggak turun, malah naik sedikit. Sekarang tambah naik lagi. Kemudian saya masih menjadi komisaris di beberapa perusahaan lain, dan saya juga ingin membuat perusahaan ini juga diberkati. Perusahaan yang saya pegang harus diberkati. Perusahaan orang, saya jadi komisaris. Dan dalam bisnis saya sendiri, saya ingin supaya perusahaan yang saya pegang, di mana saya ada saham, sebagian atau penuh, itu juga harus diberkati. Saya ingin supaya memperlihatkan, ya kita semua juga harus memperlihatkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, datanglah kawan saya datang, bro saya rugi bro, wah saya susah, uang utang nggak bisa bayar. Oke, mari kita duduk bersama. Bukan saya bilang mari kita berdoa, enggak. Kalau mari kita berdoa itu urusan pendeta ya, lalu bilang berdoa. Kalau saya, karena saya juga sebagai business expert, mari kita duduk dulu. Sebelum berdoa kita duduk. Masalahnya di mana? Ya, masalahnya di mana? Oke, kita coba uraikan satu persatu. Mungkin ada ganjelan-ganjelan di dalam bisnis Anda yang membuat Anda akhirnya ketika menghadapi situasi sulit, Anda tidak bisa mengatasi. Ternyata masalahnya klasik. Profesor Roy pasti setuju. Masalah yang pertama ternyata adalah masalah kualitas manajemen, kualitas orang. Kualitas orang ini yang paling penting. Jadi perusahaan kita udah ternyata terasa nyaman, kerja begini nyaman, begitu menghadapi goncangan nggak siap. Manajer kita nggak siap. Dan ownernya kita sendiri juga nggak siap. Modar lah. Hancur lah. Berantakan lah. Akhirnya datang bank lagi. Bayar, minta perpanjangan, nggak dikasih. Mulailah ada yang sita, dilelang, dan sebagainya. Saya bilang, salah satu sahabat saya mengatakan, kalau saya lepas aset saya kan sayang. Ini kan aset sudah lama. Saya bilang, hatimu jangan melekat pada aset. Ketika hatimu melekat pada aset, repot. Kalau kamu harus merelakan sebagian hilang, relakan. Tapi minta Tuhan nanti, karena kamu rela, dan kamu ingin Tuhan mengganti, dan memberikan berkat yang lain, relakan. Jangan pegangin. Mungkin Tuhan akan kasih inspirasi untuk jalan keluar yang lain. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang kita kekeh itu ngotot banget ya. Nah, jadi kita tahu untuk bersyukur, relakan bersyukur.
maka kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita nggak rela, nggak ikhlas, nggak bersyukur, susah. Ya. Memangnya bisnis saya semuanya mulus nggak? Masih ada satu yang masih terpuruk. Tapi karena yang lain bagus, jadi terimbangi. Nah, di sini filosofinya adalah jangan taruh telur semua dalam satu keranjang. Kalau yang satu pecah, yang lain pecah ke bawah, ini repot. Pisahkan telur-telurnya. Kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan kita juga harus tahu menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya kita dipanggil. Kita akan tahu untuk memberi. Ketika pandemi terjadi, gaji karyawan, THR tidak ada yang ditahan dan semua dibayar full, dan bahkan karyawan saya ikut memberi. Ikut berbagi, ikut beli nasi bungkus. Bukan saya saja yang beli nasi bungkus, saya punya aktivitas banyak sekali waktu itu, tapi karena saya ikut beli nasi bungkus dan bagikan pada mereka yang membutuhkan. Nah, disitulah kita bisa menunjukkan pada karyawan kita, pada orang kita, padahal kan saya semuanya itu Muslim, bukan Nasrani, tetapi mereka melihat. Kita sebagai pemimpin, sebagai leader, apalagi anak Tuhan full gospel, kita harus menunjukkan bahwa kalau kita a blessed man, a blessed people, itu harus betul-betul tunjukkan memang kita diberkati. Ya, sebagai leader kita harus memberikan contoh kepada mereka. Jadi kita sadar bahwa kita hidup hanya karena kasih setia Allah, bukan karena kita pintar. Jadi mau Anda gelarnya S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, ya kalau S7 itu Samsung meledak gitu, ya. Gelar nggak ada artinya. Bahkan ada yang bergelar pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang survive, Tuhan bahkan memperhatikan mereka yang kecil, yang tidak berharga, yang tidak dilihat orang. Dia tolong dan dia akan bangkit, dan bahkan mereka yang kita tidak lihat akan Tuhan kirimkan untuk menjadi penolong mereka yang besar, orang-orang yang besar. Jadi yang kecil-kecil Tuhan angkat. Nah, oleh karena itu, kita juga tahu harus jadi berkat, karena itulah kasih Tuhan, kasih Allah. Kasih Allah yang tidak berkesudahan, kasih Allah. Jadi kita hidup oleh karena kasih setia Allah, maka kita pun harus menyalurkan kasih setia Allah itu. Kasih setia Allah bentuknya bukan hanya berkat materi ya. Kita sehat, itu juga kasih setia Allah. Kita gembira, itu juga kasih setia Allah. Kita merasakan damai sejahtera, itu juga kasih setia Allah. Kalau kita bisa damai, maka kita bisa membawa damai buat orang lain. Kalau kita bisa sukacita, maka kita bisa juga membawa sukacita kepada orang lain. Walaupun kita cuma makannya nasi bungkus, tapi kita sukacita. Ya, kita juga bisa membawa sukacita buat orang lain. Nah, bagian terakhir daripada sharing saya malam hari, it's only take a spark to get a fire glowing. Ada lagunya ya. It's only take a spark to get the fire glowing. Hanya membutuhkan sepercik api ting untuk membuat segala sesuatunya terbakar seperti api di obor full gospel ini. Apa yang bisa kita lakukan? Wah, saya nggak punya apa-apa, bro, saya nggak bisa bantu, bro, maaf, bro, saya nggak bisa bantu, bro. Saya kemarin baru terpuruk, bro, bener, bro, saya nggak bisa bantu. Hei, saya nggak minta sumbangan, uangmu nggak butuh, saya minta waktumu. Nah, sama kan Tuhan bilang, waktu memanggil muridnya, memangnya yang dipanggil Tuhan menjadi murid-muridnya yang berduit, nggak kan? Nelayan, apa, segala macam. Yang nggak punya apa-apa, mereka Tuhan panggil. Bro, saya nggak butuh, bro. Sekarang kita sisihkan waktu untuk membina komunitas secara positif. That's why saya punya rumah kolaborasi bersama dengan anggota yang sudah cukup banyak, bahkan binaan UMKM saya lebih dari 1.000. Dan sekarang saya akan terus membina, karena Ikatan Wanita Pengusaha pun sekarang meminta saya membina UMKM di kalangan mereka. Ya, jadi kebetulan sekali ada pria menjadi pembina di kalangan wanita, di kalangan perempuan ini. Nah, tapi kita membina mereka secara positif, supaya mereka juga bisa hidup. Ekonomi mereka juga mulai bangkit kembali.
Apalagi yang bisa kita lakukan? Aktif dalam organisasi yang memberi manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau mau, ya saya organisasi banyak. Saya ada di Kadin, ada di Apindo, Apindo Academy, Perhimpunan Tionghoa, di Full Gospel, dan di mana-mana. Tapi saya ingin, termasuk di CEO Business Forum Indonesia yang saya menjadi pendiri bersama Pak Tantowi Yahya. Yang penting adalah apakah organisasi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Bukan hanya pada anggotanya saja, tapi juga pada masyarakat. Saya ingin sekali menggagas UMKM Full Gospel itu juga bisa berkembang dan bertumbuh. Nggak cuma jualan barang atau jualan asuransi antar anggota. But kita bisa menjadi contoh buat UMKM yang lain dan kita bisa bertumbuh. Setiap Full Gospel kalau perlu kumpulin ada berapa binaan UMKM-nya, kita bina bersama-sama. Bulan Oktober yang lalu, akhir bulan Oktober, 46 UMKM ikut virtual exposition di Pasifik. Saya bina mereka dan ada yang mulai dapat order. Nah, tadi pagi Duta Besar di Afrika menghubungi, ayo Pak, kita akan bikin rangkaian untuk masuk ke benua Afrika yang lagi bagus. Nanti kita bantu sama-sama. Apakah Full Gospel bisa melakukan ini? Bisa. Dan ini kita bisa rangkul semua. Bukan hanya yang anak Tuhan, yang Muslim juga kita bisa rangkul. Supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Jadi kalau Full Gospel mau bergerak, mau betul-betul menjadi organisasi yang bermanfaat, caranya mudah sekali. Nggak cukup hanya persekutuan. Ayo kita kumpulin mereka-mereka yang perlu kita bina. Ya, berikan manfaat. Pelatihan-pelatihannya, mentoringnya, kurasinya. Saya bersedia di sana. Mentoring dan kurasi. Nah, saya sudah melakukannya sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ke Bali. Ya. Kemudian aktif menggunakan sosmed secara positif untuk edukasi. Jangan cuman gaya-gayaan. Saya mengedukasi ibu-ibu. Ibu, Anda ini pengusaha sukses, tapi sosmednya harus digunakan secara positif. Jangan cuma gaya, foto-foto, arisan, dan sebagainya. Tapi harus menunjukkan aktivitas Anda. Kalau memang Anda punya aktivitas sosial, tunjukkan aktivitas sosial. Tunjukkan daerah-daerah yang membutuhkan uluran bantuan. Nah, itu baru benar. Jangan, ya, termasuk yang muda-muda pun saya minta, tolong kalian menggunakan sosmed untuk memberikan nilai-nilai positif kepada masyarakat. Jangan jadi afiliator. Saya berdebat dengan afiliator juga sudah pernah dan saya merasa, waduh ini pikiran mereka ini sudah luar biasa, di luar akal pikiran kita. Tidak heran kalau ada afiliator yang menantang Tuhan. Tuhan saja bingung bagaimana cara memiskinkan saya. Akhirnya Tuhan bilang, gua nggak bingung-bingung. Hari ini kamu miskin-miskin. Jangan menantang Tuhan. Ya kan? Nah, itulah yang sudah terjadi. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan supaya menjadi berkat bagi bangsa ini? Jadi motor dan jembatan kolaborasi inklusif. Semua kita gandeng. Bukan hanya sesama anak Tuhan yang kita gandeng. Saya gandeng. Ini lembaga keuangannya saya gandeng. Wah, lembaga keuangannya tuh ternyata anak Tuhan juga. Oh, apalagi? Ada bagusnya, ya kan? Komunal, fintech, anak Tuhan. Uangmi, Pak Vincent, anak Tuhan. BCA, presidennya Pak Yahya Setiatmaja, itu juga orang GKI. Direkturnya anak Tuhan juga. Dan kemudian ada lagi komunitas namanya Alpenindo, alumni penabur Indonesia, BPK penabur. Saya juga ada di dalamnya. Itu banyak juga yang bersedia ikut membantu. Nah, kemudian nanti retail-retailnya juga, saluran-salurannya juga. Ini kita bisa berkolaborasi untuk kasih training. Saya libatkan anak-anak Tuhan yang mau ngasih training, yang mau menjadi mentor, yang mau membimbing, yang mau membina. Tuhan kirim lagi. Orang yang punya pabrik kemasan untuk kemasan UMKM, kemasannya untuk UMKM, pabriknya di Tangerang. Mari Pak, kita kolaborasi lagi. Anak Tuhan lagi. Tuhan kirimkan lagi anak sahabat saya, Arto Biantoro, anaknya Chris Biantoro, untuk bantu saya. Anak Tuhan lagi. Tapi kita melayani semua, bukan hanya anak-anak Tuhan. Kita menjadi motor dan jembatan untuk kolaborasi inklusif. Akhirnya kita bisa menjadi kuat.
bersama-sama. Dan kita membangun ekosistem pluralistik yang saling melengkapi untuk menjadi mitra pemerintah. Full Gospel pun bisa menjadi mitra pemerintah melalui pembentukan ekosistem yang pluralistik. Lebih daripada sekedar kita bersekutu melalui Zoom dan offline, tapi kita membuat aktivitas bersama, program kerja bersama. Pertanyaan saya kan gampang, apa program kerjanya? Kalau cuma Zoom, cuma persekutuan, apa sekarang program kerjanya? Ayo kita lakukan bersama-sama. Nah, karena apa? Ini kan full gospel businessman lelaki. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita semuanya takut akan Tuhan dan siap menjadi berkat bagi bangsa. Setuju ya? FGB man? Be strong in the Lord. Ya? Be strong in the Lord. Oke. John Maynard Keynes mengatakan pemecah kebuntuan krisis ekonomi itu adalah pemerintah. John Maynard Keynes. Tetapi masa berikutnya itu Joseph Schumpeter. Ekonomi dapat bangkit berdasarkan kemampuan adaptasi bisnis melalui inovasi. Kita selaku anak Tuhan ditantang untuk melakukan inovasi-inovasi karena kita memiliki Allah yang inovatif. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Maka ketika kita bangun pagi, kita sudah siap dengan inspirasi baru. Kenapa? Karena kita menyerahkan dan menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap bisnis kita dan kesulitan yang kita hadapi. Sehingga kalau kita mau jadi berkat, tidak perlu kaya raya. Melayani bangsa dengan talenta, waktu, pemikiran, juga berkat yang tak ternilai. Ya. Demikian sharing saya malam hari ini untuk rekan-rekan, bro-bro dan babe-babe sekalian, supaya bisa menjadi sesuatu yang menguatkan Anda sekalian. Di bawah ini Blessindo adalah bisnis saya. Bless Indonesia di bidang skincare. Kalau sebelahnya ini adalah yang baru, air minum isi ulang bersama-sama anak Tuhan yang menghasilkan air sudah mengandung heksagon, ion, dan ozon lengkap, dan ini juga sedang kami pasarkan ini ya, dengan investasi yang murah. Semoga ini semuanya bisa memberkati Anda sekalian. Kata penutup dari saya terakhir adalah, untuk meraih sukses adalah jalan panjang yang berliku. Tanpa Tuhan, maka jalan tersebut akan menjadi seperti rimba yang menakutkan. Namun bersama Tuhan, jalan yang berliku adalah suatu pengalaman dan proses yang bila disyukuri akan dengan tulus dan berusaha akan memberikan nilai yang melebihi permata manapun. Setiap kali saya berbagi dengan rekan-rekan, baik itu pengusaha maupun bukan pengusaha, saya merasakan apa yang saya bagikan itu adalah suatu kewajiban, supaya apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat. Mungkin bukan uang yang mereka dapatkan, mungkin bukan materi yang mereka dapatkan, tetapi penguatan iman mereka dapatkan. Inspirasi mereka dapatkan, solusi mereka bisa dapatkan. Akhirnya jejaring sesama anak Tuhan maupun bukan anak Tuhan yang saling melengkapi, mereka bisa juga dapatkan. Mereka akan survive bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada moderator. Thank you, Ben. Luar biasa. Bukan tepuk saya. Teman-teman sekalian, babe-babe sekalian, waktulah yang membatasi kita karena di sini kita dibatasi hanya sampai 8.30. Jadi tadi saya minta Behaya untuk mempersingkatnya karena kita sudah berjanji sebelum 8.30 harus sudah selesai, harus tutup. Sudah tutup. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, kita kasih satu orang penanya saja ya, 1 sampai 2 orang saja. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya secara singkat saja ya, nanti bisa. Kalau mau bertanya secara lebih banyak lagi nanti bisa chat, nanti kita akan share nomor handphonenya Behaya ya. Gitu aja. Ada yang mau bertanya? Biasanya di tahun IPAM tuh tanya di tahun Ya, ini ada teman-teman kita yang banyak nih yang baru yang belum kenal ya. Ada B Johnson, B Johnson udah kenal, B Johnson, ada B Jenru, ada B Maret juga datang. Shalom B.
Ada B siapa nih? Luar biasa. Terus ada siapa lagi nih ya? Ada B siapa lagi ya? Beyan, B Keko, B Andika. Terus ada juga Bapak Nur Kolis. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian ada siapa lagi? Galaxy A20 ini siapa ya? Materi juga sudah saya berikan ya, itu di ada attachment materi saya. Oh baik Pak. Boleh Ya, di-download. baik. Thank you Pak Yahya. Ada B Johnson juga yang sudah datang. Thank you banget. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, siap. Ada yang mau bertanya? Tadi Kalau saya nama, nanti saya yang bertanya nih. tadi nama saya disebut oleh Baby Lee, bro. Monik Pak Yaya tadi nama saya disebut oleh Baby Lee. Saya ingin mungkin meneruskan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Maret mungkin yang di Malaysia atau kepada Pak Roy mungkin. Kalau boleh, B Simon. Ya silakan. Silakan. Silakan B. Halo. Pak Maret atau mungkin Pak Roy. Maaf saya skip dulu Pak karena baru di luar, baru meeting di luar juga. Silakan yang lain dulu ya. Thank you. Terima kasih. Mungkin apresiasi ini atas pencerahan dan pemikiran strategis yang dapat diimplementasikan dari Chief Yahya. Mungkin saya tanya sedikit Chief mengenai cara pandang Kristiani. Kelihatannya bisa dibilang ada dua mazhab ya, yang satu mazhab itu masih pakai logika, yang mazhab satu lagi kelihatannya sudah nggak pakai logika, yang penting iman saja. Kelihatannya yang kedua ini agak populer sekarang sih. Jadi yang itu tadi kalau ada kesulitan sudah nggak berpikir lagi bagaimana pertimbangan strategik, ekonomis, economical, atau membangun jejaring, tapi sudah percaya pada Tuhan, pokoknya beres gitu. Kelihatannya ini lagi populer sih yang kedua ini. Yang kedua ini agak populer. Mungkin bagaimana kita bisa ya dua-duanya ini, atau mungkin perlu ya kita pernah dengar bahwa kita perlu seimbang dalam, termasuk slogan Ora et Labora ini kan sudah slogan yang sudah sangat tua dan terbukti gitu ya. Selain kita berdoa juga berusaha. Kita lihat beberapa ini ada aliran kedua ini sudah kelihatannya kalau ada yang sakit juga nggak pikir lagi dokter mana yang bagus, pokoknya kita tutup percaya bahwa Tuhan menyelesaikan. Mohon pandangan Chief Yahya terhadap adanya dua pandangan ini. Terima kasih Chief. Selamat malam. Tuhan menciptakan manusia itu dengan otak, komplit sama otaknya, ya kan? Kalau nggak ada otaknya nggak usah pakai logika lagi. Diproses dalam otak kita. Banyak ya kalau misalnya kita uraikan satu persatu kejadian-kejadian yang di Alkitabiah itu memang sebenarnya pembuktian logika, bukan pembuktian iman, ya. Di dalam berkomunitas, bermasyarakat, logika itu dibutuhkan. Karena kalau tidak pakai logika, itu akan terjadi perpecahan dan perseteruan antar bangsa, antar ras, antar agama. Tetapi ketika logika kita gunakan tepat pada tempatnya, itu sangat baik. Termasuk mau orang Kristen, mau bukan orang Kristen, kalau dibilang, oh udah yang pokoknya percayalah pada Allah, udah titik, nggak usah berusaha. Ora et labora, labora, ya akhirnya apa? Ya ora lah. Kalau orang Jawa ya ora sido itu nggak jadi karena labora melulu, ya kan, hasilnya seperti itu. Nah, jadi itulah sebabnya saya katakan kita memang tetap harus berusaha, berikhtiar, ya. Kalau orang Muslim bilang berikhtiar lah, ya memang itu harus berikhtiar. Nggak ada semuanya instan. Terus ada pakai slogan, mulai saja dulu, ya kan? Waduh, ini slogan motivator ini keren-keren.
Mulai saja dulu investasi leher ke atas, ya kan? Anda bisa lihat, saya orang yang berani mengkoreksi perkataan itu. Investasi leher ke atas tanpa investasi iman itu percuma. Orang semakin pandai, jadi semakin sombong, arogan. Tadi malam baru diputar itu, ada di televisi itu, di CNBC. Itu salah satu grup dari India. Dia katakan apa? Semakin pandai, kita semakin arogan. Investasi leher ke atas, pengetahuan, ilmu, dan sebagainya. Malah makin sombong. Dipakailah untuk menguji orang lain. Kamu nggak tahu sih, harus begini, begini, begini. Bukan investasi leher ke atas yang perlu. Tapi investasi iman juga perlu. Investasi keluarga perlu. Semakin pintar, semakin hebat, semakin arogan, keluarga berantakan. Ya, nah, kenapa demikian? Karena orang begitu investasi leher ke atas, pengen logikanya semakin pintar. Logikanya semakin canggih. Yang terjadi adalah logikanya tidak canggih juga. Salah juga. Begitu, Prof. Roy. Jadi saya katakan, yang paling penting adalah sekarang, apakah kita tetap bisa berpegang bahwa hidup kita itu adalah milik Allah, milik Tuhan, ya kan? Dan Tuhan ingin apapun yang diberikan pada kita di dalam tubuh kita, termasuk otak kita, kita gunakan. Termasuk otak kita untuk berpikir dengan logika kita. Itulah sebabnya kita perlu belajar, perlu berlatih supaya logika kita berjalan dengan baik. Dan kita juga berdiskusi dengan orang-orang, berkomunitas dengan orang-orang yang berpikirnya logis. Jangan orang-orang yang berpikirnya nggak logis, cuma pakai emosi-emosi. Selama kita berpikir logis, maka kemungkinan untuk menyelesaikan masalah itu selalu ada. Dan kita bisa meredam emosi bersama-sama. Itu jawaban saya, Prof. Roy. Wah, makasih banyak. Sangat bagus, sangat strategik. Terima kasih. Thank you buat Pero yang sudah bertanya. Saya minta kepada teman-teman semua untuk buka kameranya. Kita mau foto dulu ya. Buka kameranya. Ini ada sahabat saya juga ini, Pak Nurkolis ya. Pak Nurkolis, selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Nurkolis. Ada B. Andrew juga. Selamat malam Pak Yahya. Terima kasih banyak atas ilmunya Pak Yahya. Terima kasih. Ada Peter juga. Selamat malam Pak Andrew. Saya belum pulang Pak Andrew dari kantor. Ada B. Andrew juga. Saya tinggal di Bogor, barangkali melintas di Bogor. Saya tinggal di dekat Pemda Kabupaten Bogor. Bapak-bapak, mangga mampir kita ngopi bersama. Saya sangat senang sekali. Siapa? Bangga sekali kepada bapak-bapak semua. Terima kasih. Ya, Pak Nurkolis, saya undang Anda di Swiss Bell, Jalan Pajajaran 5. Saya sering ada di sana. Saya nanti bulan Juni akan, kalau jadi ada pameran lukisan kepresidenan di Istana Bogor. Siapa ya? Izin menyampaikan sedikit. Saya bergerak di bidang furniture ukiran. Barangkali ada pencerahan untuk saya. Banyak kekurangan saya Pak Yahya. Izin, mohon maaf, mohon. Terima kasih. Pak Yahya. Terima kasih Pak Nurkolis. Ya, kita. Baik Pak Nurkolis, nanti kita akan hubungi lagi Bapak ya, kalau bisa Bapak share nomor handphone di chat grup Pak. Siapa ya? Siapa? Baik. Ayo kita foto dulu, kita foto dulu. Ya, kita buka kamera dulu ya. B. Peter buka kamera, B. Yan buka kamera, B. Maret, B. Jendru. Bro Galaxy. Kemudian, Bro Galaxy. kemudian dari siapa lagi ya? Sebentar ya, saya bisa sebut satu-satu. Ya. Oke, sudah buka kamera semua, sebentar ya. Dibuka dulu kameranya semua. Oke, baik. Ayo kita foto aja. Ya. Oh ya. Sebentar ya, B. Oh. Ya, kita memfoto dulu ya. 1, 2, 3. Tahan dulu ya, jangan tutup ya. 1, 2, 3. Ya, Betoni minta tolong B di capture-kan B. Betoni. Ya B. Minta tolong bantu saya untuk screen capture B. Oke, masih bisa dibuka kamera yang belum buka kamera. Buka kameranya. Di waktu 1-2 detik mungkin. Sekitar 1-2 detik, 1-2-3 detik. Oke. Ya, Bro Johnson, terima kasih. Pak Yan. Pak Maret mungkin masih dalam perjalanan ya Pak. Terima kasih Pak Maret sudah bergabung masih dalam perjalanan. Peter. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih.
Berkati yang menggunakan perangkat Galaxy A20 mungkin bisa dibuka kameranya kalau bisa. Ada yang baru bergabung. Sebentar ya. Oke, Ibu Leniwati yang baru bergabung mungkin boleh buka kameranya sebentar, Bu. Kita lagi mau sesi foto, Bu. Oh, ini saya perkenalkan, Ibu Leni ini adalah penguasa jaringan spa terbesar di Afrika. Orang Indonesia yang punya jaringan spa paling banyak di Afrika. Ya, selamat malam, Bu Leniwati. Bisa buka kameranya, Bu? Silakan buka kamera. Oke, ya. Oke. Oh, maaf Pak, saya lagi lagi berantakan. Oke, nggak apa-apa sis. Oke, baik ya, oke. Sudah siap semuanya? Saya hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya coba sekali lagi. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2. Ini sekarang baru beneran sekarang. Saya mohon maaf sebelumnya tadi ada yang tidak kepencet tadi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke B. Simon. Ya, thank you, B. Tony. Ya, selanjutnya kita akan tutup acara ini dengan doa. Saya minta kepada B. Bram untuk mendoakan kita sekalian doa penutup. Silakan, B. Saya minta apa namanya punya besok kita doa yang apa namanya independen itu ya. Ya, kita doa ya, teman-teman. Nama anak sama bapaknya sakit, rumah sakit. Jadi yang punya tempat itu namanya Obi, sama yang anaknya nama bapaknya Asep, anaknya ada satu dari rumah sakit. Ntar doakan, kan? Iya. Ya udah, ini doa. Oh ya. Ya, mari teman-teman, brother sister, kita berdoa sepakat semua ya. Tuhan Allah Bapa, terima kasih, kita mengucap syukur Engkau yang membuat kami bisa ada sampai hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan untuk kami satu sama lain berbagi akan kasih-Mu, untuk kami saling melayani, untuk kami saling membangun, menasihati, untuk kami selalu ingat akan kebaikan-Mu yang Kau alirkan melalui kehidupan kami, untuk kami saling tolong-menolong. Bapak, terima kasih malam ini kami boleh memperoleh pencerahan-Mu melalui firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Yaya, Bapak. Dan kami berdoa, Bapak, bukan saja untuk kebutuhan kami, tapi kami rindu juga berkarya bagi bangsa ini. Dan Kau yang membangkitkan gairah kami, kebersamaan, untuk kami saling bergandengan tangan, untuk juga membawa api-Mu, akan kasih-Mu untuk seluruh provinsi Indonesia mengalami juga kebangkitan, bukan saja kebangkitan ekonomi, juga mental, untuk kami benar-benar bersatu padu untuk mendukung kesatuan, untuk menggunakan segala kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan dan keadilan dan kebenaran ditegakkan, untuk membangun ekonomi Allah, bukan ekonomi kapitalis. Bapak, kami percaya biar kasih-Mu diekspresikan sehingga bangsa Indonesia bukan saja menjadi berkat bagi suku bangsa kaum dan bahasa di negaranya, tapi juga kami bisa memberkati pemimpin-pemimpin yang takut dan gentarkan Engkau untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, Bapak, sehingga setiap kami benar-benar Kau persiapkan maupun generasi berikutnya Kau persiapkan untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau, bukan kehendak manusia semata-mata, melainkan keadilan dan kebenaran ditegakkan. Terima kasih Bapak atas api-Mu yang Kau sampaikan setiap kami, untuk kami benar-benar Kau tunjukkan, Kau ajarkan dengan hikmat marifat-Mu, supaya apa yang kami lakukan benar-benar tercapai tujuannya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak atas terkait kesehatan-Mu panjang dan kasih karunia untuk kami menikmati semuanya pemberian-Mu, Bapak. Pimpin kami selalu semua untuk seterusnya, Bapak. Kau pertemukan dengan pribadi-pribadi yang takut dan menegakkan Kau untuk membangun kehidupan suku dan bangsa dan berbangsa Indonesia ini menuju keadilan kebenaran. Terima kasih Bapak. Kami sudah sepakat berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semua ya buat kehadirannya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Nanti ada waktu kapan-kapan kita kopdar ya, kita kopdar. Sudah hadir. Ya.
Terima kasih. Kapan-kapan kita kopdar tidak harus fellowship, tapi saya bisa meluangkan waktu kopdar khusus untuk diskusi mengenai solusi-solusi bisnis, ide-ide bisnis. Boleh, Us. Oh, Ya, ya. Setuju tuh, Pak Yahya. Oke. Terima kasih waktunya, Ya. Pak Yahya. Nanti kita atur waktunya, ya. Oke. Ya. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Sahabat, rekan-rekan. Nah. Terima kasih. Kasih Sudah banyak. berbagi. Semuanya Thank Bro you, Bek. ya, izin pamit ya. Pamit ya, saya juga mau pamit. Di Jakarta, Bedmont.